Hari ini 30 Agustus 2024. Ini akan menjadi candlestick penutupan ya. Karena minggu depan kita sudah masuk bulan baru. Jadi ini adalah candlestick penutupan untuk monthly, weekly, daily, H4, H1 dan lain sebagainya. First kita akan ngomongin di Saxo. As usual kita ngomongin di daily terlebih dahulu. Teman-teman bisa perhatikan ya, kalau misalnya kita ngeliat di Saxo daily, ini still membentuk base ya. Still pembentukan base, dan menurut saya there's a big potential. Jika nanti core PC price index-nya negatif, maka bisa ngedorong gold untuk terbang lebih tinggi, mungkin bisa menembus ATH. Jadi kejadian seperti Jumat kemarin, teman-teman ingat ya, ketika kita lihat Jumat kemarin ini tanggal 16 Agustus dia breakout untuk menembus all time high-nya, mungkin bisa terjadi kembali dalam momentum saat ini. Dan menurut saya sendiri ya, we just need to let's see lah, apakah bisa nembus atau tidak menembus. Karena menurut saya whatever happens, happens ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini 2531 adalah area yang sama, ini nggak ada perubahan yang signifikan. Untuk area teratas juga sama, kemarin saya di trade plan overtrade itu sell di 2526 2528 karena ada supply zone, dan ini supply zone yang lumayan kuat ya teman-teman, yang mampu mempertahankan gold untuk tidak naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cek, teman-teman bisa perhatikan di sini di H4 ya. Kalau misalnya kita ngeliat di H4, teman-teman bisa perhatikan ya, this level itu berkali-kali. Pertama di sini ini ketika dia membentuk all time high-nya, ini dia nggak breakout teman-teman ya. All of it selalu close di 2526, 2527. Lalu yang kedua retest di sini di tanggal 26 Agustus kemarin Senin, masih nggak berhasil untuk breakout ya, teman-teman bisa perhatikan. Lalu dia ngeretest kembali di tanggal 28 ya, selang 2 hari dia ngeretest, nggak berhasil breakout juga. Lalu dia ngeretest kemarin di dini hari tadi ya, jam 12 ngeretest juga tapi nggak berhasil breakout. Artinya apa ya? Artinya gold masih bisa mempertahankan area ini sebagai area supply zone yang kuat. Apakah nanti dia bisa mempertahankan lagi? We never know. Tapi ketika dia breakout on that level, I believe kalau misalnya dia akan membentuk ATH baru. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah dia akan breakout with significant movement atau enggak. Kalau memang with significant movement, saya yakin dia akan terus bullish, hajar lebih atas lagi. Tapi sekarang teman-teman lihat ya, bullish drop, bullish drop, bullish drop. Nah, potensial dia bisa drop lumayan signifikan di hari ini juga terbuka lebar. Now, cek di H1 area yang kita akan lakukan trade. Ya, sama seperti kemarin, ini menjadi base baru saya. Ya, supply zone baru saya. Ini supply zone yang kuat, yang nggak bisa di breakout. Jadi, kalau misalnya nanti dia nge-retest kembali, saya akan sell di sana. Jadi, around 2526, 2528, if dia hit kembali di siang sampai sore nanti, saya akan entry sell on high risk di area tersebut. Untuk area selanjutnya ya di 2531 ke atas ya. Sekarang kita tahu kalau misalnya dia sudah mengalami penurunan lumayan signifikan, happy profit juga buat teman-teman sekalian di grow count. Yang ingin saya tunjukkan adalah what will happen next. Ya, what will happen next. Kita ngomongin sekarang di garis. Teman-teman ingat kalau misalnya 2520 ini kan adalah salah satu area sell juga ya, yang beberapa kali kita manfaatkan untuk entry. Jadi menurut saya selama dia ya ini kan sudah break drop ke bawah ya, dan kondisi saat ini dia melambat lagi dengan potensial seller yang jauh lebih besar. Seandainya saya harus nge-sell jauh ya teman-teman, 2526, lalu nanti di 2530-an, 2531. Sedangkan untuk nge-buy di mana? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kalau misalnya kita untuk nge-buy di mana? Saya akan hapus beberapa gambaran yang terjadi di sini karena ini sudah gambaran-gambaran kemarin. Nah, ini yang ini aja. 2511 teman-teman bisa perhatikan. Ini kalau saya tarik ini 2511 sampai 2509. Ya. Ada support ya. 2511 2509. Ada support yang terbentuk. Jadi ada pembentukan base yang baik juga di sini. Jadi kalau kita bentuk persegi, nah, teman-teman akan lihat 2511 2509 sebagai salah satu area buy yang paling oke untuk saat ini. Tapi buy-nya buy high risk ya teman-teman. Kenapa? Karena let's see on this one dia taking jauh banget. Ini liquidity grab yang lumayan signifikan. Ya, liquidity grab yang lumayan signifikan. Saya bulatkan aja, ini kan harusnya 25036 ya. Saya bulatkan aja jadi 2504. Ya, ada liquidity grab yang lumayan signifikan teman-teman sekalian ya. Artinya apa? If nanti dia break drop dari 2511, maka potensial dia untuk nutup LQ grabnya itu terbuka lebar. Jadi 2511, 2509 dia break drop ke bawah, maka dia akan ngejar sampai 2504, 2503. Oke, jadi 2511, 2509 ini menurut saya buy hitungannya sih buy scalping.
ya buy scalping sampai ke buy high risk lah. Kalau dia mampu lama di sana jadi buy high risk, tapi kalau enggak ya kita hanya sebatas scalping. Dimana next high risk-nya tentu area yang sama yang akan saya patok di 2500. Ya, base yang sama. Ini dimakan liquidity grab tapi mampu untuk close selalu di atas 2500. Artinya apa? Ya still going up, dan teman-teman bisa perhatikan sendiri bullish momentumnya. Ini juga sama ya, di sebelumnya juga ada base yang lumayan kuat nahan, dan di sini juga sama. If this level also breakout, yang menurut saya nggak akan di break sebelum news nanti, ya mungkin dia akan gerak lumayan signifikan up and down, tapi nggak akan nge-break jauh banget. Tapi pada saat momen news nanti, jika nanti dia breakout, maka potensial dia nyentuh hajar sampai 2480-an itu terbuka lebar. Jadi let's see apa yang akan terjadi. Untuk sekarang memang nggak banyak perubahan sih, nggak banyak hal yang kita bisa lakukan, nggak banyak trade juga yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena saya yakin market pasti akan melambat, dan market masih akan menunggu data dari Core PCE Price Index. Ini adalah salah satu data yang menunjukkan tentang inflasi yang menjadi patokan dari Federal Reserve selain CPI. Jadi ini menarik kalau misalnya kita lihat, apabila nanti datanya mengalami pelemahan, maka akan ada potensial yang baik bagi gold untuk bisa melanjutkan bullishnya. Karena kemungkinan besar September akan diturunkan suku bunganya semakin lebih lebar ya. Potensial penurunan suku bunganya semakin lebih lebar. Jadi di situ teman-teman bisa perhatikan. Now, sebagai konklusi, sell di mana aja ya 2526, 2528, nanti 2531. Lalu buy di mana? 2511, 2509, scalping only untuk pertama. Nanti kalau misalnya dia mampu nahan, baru kita jadikan buy high risk, jadi kita bisa abuse 2-3 kali. Kita lihat nanti ketika London session. Lalu buy high risk lagi di 2500, 2498. Dengan area buy medium risk saya selalu sama, nggak pernah berubah di 2450-an ini. Karena ini adalah patokan base ketika dia pertama kali bullish di hari Jumat kemarin. Ya, untuk sekarang ini masih akan membentuk sideways, masih akan lama. Tetapi jika nanti teman-teman perhatikan dia breakout signifikan, naik di atas 2526, 2528, lalu dia breakout all time high-nya, maka this movement potensial kembali terjadi. Ya, this movement. Artinya apa ya? Pergerakan dia untuk tembus lebih tinggi seperti ini, ketika dia breakout, teman-teman ingat kemarin dia breakout 2463, dia kencang, lalu dia breakout all time high-nya dia sendiri di 2470, 2480, dia hajar tinggi sampai ngehit 2500. Dan kalau ini terjadi, saya sesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Ya, maka targetnya sampai ke 2570, paling dekat 2550 lah menurut saya. Jadi 2550 seperti ini. Ya. Jadi let's see what will happen. Apakah bulan ini dia akan nembus new all time high atau dia akan drop ribuan pips karena mengikuti teknikal yang ada. Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, dia nggak berhasil berkali-kali breakout yang namanya higher supply-nya. Dia nggak berhasil membentuk yang namanya higher high. Dia selalu membentuk lower high, di sini high, lower high, lower high. Di sini ya equal high lah, kita ngomong tiga-tiganya equal high. Tapi dihitung dari yang awal ini semuanya lower high. Nggak berhasil breakout sama sekali. It means there's a big potential sellernya kuat, nahan untuk dia nggak membentuk all time high. Conviction saya untuk hari ini dia akan drop, at least membentuk base yang sama. Jadi kalau misalnya kita ngelihat potensial dia akan membentuk base, balik drop, naik, drop. Di sini untuk equilibriumnya 2500-an naik, balik lagi drop. Sebatas itu aja. Sampai kita nanti melihat atau rilis data dari Core PCE Price Index. Semoga membantu, nothing to be worried about, karena untuk hari Jumat selalu spesial buat teman-teman. Selain di Grow Account, saya selalu share di publik ya untuk analisis saya terhadap gold itu sendiri. Thank you buat teman-teman yang sudah stay tune. Nanti teman-teman jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan.